Apakah kehidupan dimulai saat bayi lahir? Atau saat jantung mulai berdetak? Lalu, kapan ya? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, diharapkan penonton mampu 1. Menjelaskan mekanisme fertilisasi pada mamalia sebagai awal terbentuknya kehidupan. 2. Menjelaskan hasil fertilisasi sebagai dasar pembentukan embrio. 3. Menjelaskan penerapan konsep fertilisasi dalam bioteknologi reproduksi. Jadi, tonton sampai selesai ya. Namun, bagaimana jika proses awal kehidupan tersebut tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga dapat dimanfaatkan melalui teknologi reproduksi modern? Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana fertilisasi menjadi awal terbentuknya kehidupan, bagaimana embrio berkembang, hingga bagaimana ilmu tersebut diterapkan melalui teknologi transfer embrio di balai embrio. Gimana sih awal mula kehidupan? Jadi gini, proses kehidupan dimulai dari hal menakjubkan yang disebut fertilisasi, yaitu proses ketika satu sel sperma berhasil membuahi satu sel ovum. Dari proses ini terbentuk zigot, yaitu sel pertama yang menjadi awal kehidupan. Zigot kemudian membelah dan berkembang menjadi embrio, yaitu calon individu baru yang akan terus tumbuh dan membentuk organ. Ketika mencapai ovum, sperma akan berinteraksi dengan dua lapisan pelindung, yaitu korona radiata yang tersusun atas sel-sel folikel dan zona pellucida, yaitu lapisan glikoprotein yang menyelubungi ovum. Ikatan sperma dengan xenopellucida memicu terjadinya reaksi akrosom. Pada tahap ini, enzim yang terdapat pada bagian kepala sperma dilepaskan untuk membantu melarutkan lapisan pelindung ovum. Setelah berhasil melewati lapisan pelindung tersebut, membran sperma dan ovum saling berfusi. Bagian kepala sperma yang membawa materi genetik kemudian memasuki sitoplasma ovum, sedangkan sebagian besar ekornya mengalami degradasi. Masuknya sperma memicu reaksi kortikal, yaitu pelepasan granula kortikal sehingga mengubah struktur zona pellucida dan sperma lain tidak bisa masuk ke ovum. Mekanisme ini dikenal sebagai blok polispermi. Selanjutnya, ovum menyelesaikan pembelahan meiosis 2 dan membentuk pronukleus betina. Inti sperma berkembang menjadi pronukleus jantan. Kedua pronukleus ini saling mendekat dan bergabung dalam proses singami yang menandai selesainya proses fertilisasi. Pada mamalia, proses ini berlangsung di bagian ampula tuba falopi. Sebelum mampu membuahi ovum, sperma harus mengalami kapasitasi, yaitu proses pematangan yang meningkatkan kemampuan sperma untuk mengenali dan menembus sel telur. Terbentuknya zigot, awal dari kehidupan baru. Pertama, fertilisasi. Sperma berenang menuju ovum dan menembus membran ovum. Kedua, penyatuan inti. Inti sperma N dan inti ovum N akan bergabung membentuk zigot 2N atau diploid. Yang ketiga, blok polispermi. Masuknya satu sperma memicu reaksi kortikal yang mencegah sperma lain masuk ke dalam ovum. Mekanisme ini disebut blok polispermi dan sangat penting agar zigot memiliki jumlah kromosom yang normal. Kemudian terbentuklah zigot. Zigot membawa materi genetik kombinasi dari ayah dan ibu yang nantinya menentukan berbagai karakter individu. N sama dengan haploid 1 set kromosom, 2N sama dengan diploid 2 set kromosom. Cleavage, pembelahan awal zigot. Setelah fertilisasi selesai, zigot tidak langsung membesar. Zigot mengalami pembelahan mitosis yang disebut cleavage. Pada tahap ini, jumlah sel terus bertambah tetapi ukuran embrio belum berubah karena masih dibungkus oleh zona pellucida.
Sel-sel hasil pembelahan disebut blastomer. Berikut adalah gambaran tahap pembelahan. Dari 1 sel, kemudian 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, karena sifatnya mengganda. Morula dan blastokista. Perkembangan embrio awal. Sekitar hari ketiga hingga keempat, embrio berkembang menjadi morula yang terdiri atas sekitar 16 hingga 32 sel. Selanjutnya terbentuk blastokista. Kemudian blastokista memiliki rongga yang disebut blastosol. Di dalamnya terdapat massa sel dalam satu inner cell mass yang nantinya berkembang menjadi embrio. Kemudian lapisan luar yang disebut trophoblast akan berkembang menjadi plasenta. Urutan perkembangan embrio, zigot, cleavage, morula, blastokista, dan implantasi. Implantasi, gastrulasi, dan organogenesis. Yang pertama, implantasi. Blastokista kemudian menempel pada dinding uterus melalui proses implantasi. Tahapan ini menjadi awal terjadinya kehamilan karena embrio mulai memperoleh nutrisi. Selanjutnya, gastrulasi dan 3 lapisan embrio. Setelah implantasi, embrio memasuki tahap ini. Pada tahap ini terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya, perkembangan lapisan, di mana ektoderm akan berkembang menjadi otak, saraf, sumsum tulang belakang, kulit, rambut, dan kuku. Mesoderm berkembang menjadi tulang, otot, darah, jantung, ginjal, dan organ reproduksi. Sementara endoderm berkembang menjadi saluran pencernaan, hati, pankreas, paru-paru, dan beberapa organ lainnya. Tahap berikutnya adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan seluruh organ tubuh secara bertahap hingga embrio berkembang menjadi janin. Kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa awal kehidupan penyatuan sel sperma dan ovum di mana terjadi pembentukan zigot dan terjadi fertilisasi, yaitu awal terbentuknya kehidupan melalui penyatuan sperma dan ovum meningkatkan zigot. Kemudian tahapan perkembangan, cleavage, morula, blastokista, implantasi, dan organogenesis. Pemahaman ini menjadi dasar pengembangan teknologi reproduksi modern. Kunjungan ke balai embrio di mana tidak hanya dipelajari secara teori tetapi juga diterapkan dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan nyata, kami mengunjungi balai embrio. Disinilah kami dapat mengamati secara langsung berbagai tahapan dan pengelolaan embrio yang menjadi bagian dari ilmu biologi reproduksi. Agar fertilisasi menghasilkan embrio berkualitas, diperlukan induk dengan kualitas genetik yang baik. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Balai Embrio Ternak Cipelang. Di sini kita lagi lihat kandang sapi resipien dan sapi donor. Sapi donor adalah sapi betina unggul penghasil sel ovum yang digunakan untuk menghasilkan embrio berkualitas guna meningkatkan mutu genetik ternak. Sedangkan sapi resipien adalah induk pengganti yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio hingga lahir. Pada tahap in vitro, sel telur dibuahi oleh sperma di laboratorium. Embrio yang terbentuk kemudian dipelihara hingga mencapai kualitas yang baik sebelum dipindahkan ke sapi resipien. Hal ini menjadi bukti bahwa transfer embrio bukan sekedar memindahkan embrio ke induk resipien, melainkan bagian dari teknologi reproduksi yang berperan penting dalam meningkatkan mutu genetik dan memperlihatkan perjalanan awal terbentuknya kehidupan.